Puji nama Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Bersuka cita malam hari ini, amin. Ya, siapapun kita yang baru hadir, mari kita mau datang mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan Yesus. Biarlah hati kita percaya bahwa Tuhan hadir di sini, amin. Dan Tuhan yang akan menjamah hidup kita, memberkati kita, mengubahkan kita, amin. Mari kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini. Sungguh kami bersyukur Bapa di sorga untuk kasih setiamu dalam hidup kami, penyertaan-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan bagi kami. Sampai detik ini Tuhan kami merasakan betapa kasih-Mu besar, kebaikan-Mu selalu kami alami dalam hidup kami. Oleh sebab itu biar malam hari ini kami mau datang mempersembahkan hidup kami di hadapan Engkau Tuhan. Karena tidak ada yang dapat kami berikan Tuhan selain kami memberi hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu, memuji menyembah Engkau Tuhan, masuk dalam indahnya hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Kuasa-Mu bekerja menjamah kami, melawat kami, memulihkan kami. Mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan bersama Engkau kami dapat melakukan perkara yang besar. Kami serahkan ibadah kami malam hari ini. Kau pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Nama-Mu saja yang dimuliakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap beribadah dan memuji Tuhan bersama katakan amin. Saya undang kita semua untuk berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bersama Yesus kita sanggup melakukan perkara yang ajaib. Amin. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Tinggallah aku, kekuatanmu. Tinggallah sumber segalanya. Lewat setiap musim, ku tetap kuat hidupku jadi semakin indah bersama Yesus, bersama Yesus.
lagi masuk gerbangnya bagi yang bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katanya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama Adonai.
yang mengasihi hidup kita. Biar kita mau selalu bersyukur dan kita mau tetap percaya hanya Yesuslah tempat perlindungan kita, yang kekuatan kita. Ya, setiap waktu kita mau datang sujud menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami persembahkan di hadirat-Mu Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkaulah ruku dan kekuatanku. Izinkanlah ku
sedalamnya hatiku pun Engkau tahu. Tidak ada yang dapat kamu sembunyikan di hadapan-Mu, Tuhan. Tapi kami percaya ada kasih-Mu, ada kasih-Mu yang terus menyertai kami, baik dalam kesesakan, baik dalam kemenangan. Kau selalu bersama dengan kami. Amin. Terima kasih, terima kasih. Sekarang Engkau berbicara lewat anak-Mu ini. Apa isi hatimu? Apa yang mau Engkau katakan untuk kami semua di tempat ini? Dan berdoa juga untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, boleh mengerti isi hatimu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Ya, kita tuh kadang tidak sadar, kita tuh kadang tidak sengaja, tapi banyak dari kita tidak terkecuali itu sering memakai namanya topeng. Topeng itu apa, saudara? Topeng itu sesuatu yang menutupi kita sehingga kita berubah bukan menjadi kita. Ya, yang saya pastikan topeng itu membuat kita berjuang untuk lebih baik, lebih ketok sesuatu yang lebih. Nah, malam ini saya ingin ajak teman-teman belajar lewat satu ayat Ibrani 4 ayat 13. Kita baca pelan-pelan. Ya. 1, 2, 3. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ya saudara, saya tidak janjian sama Kak Cindy untuk lagu tadi, tapi saya kaget begitu tahu liriknya. Loh, kok lirik yang sama dengan ayat ini? Ya, jadi kadang kita itu mau pura-pura, mau ketok sesuatu yang berbeda, itu hanya di hadapan manusia. Ya, karena firman ngomong apa? Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Ya, jangan berpikir kita sudah dipersekutuan doa, kita sudah di gereja, semua sudah oke. Enggak, saudara. Kita masih terus kadang membungkus. Saya pun juga terus berjuang untuk itu. Ya, satu cerita tentang kesaksian saya. Saya dulu pernah melayani sebuah keluarga. Keluarga ini laki, perempuan, dan satu anak putrinya yang masih waktu itu umur 2 atau 3 tahun. Keluarga ini pengantin baru, tapi dia sudah berumur, cukup umur lakinya. Yang perempuannya memang belum terlalu, tapi perempuan ini berasal dari agama lain. Singkat cerita, kita sering melayani keluarga ini karena perempuannya itu bekas seorang laucuk. Tahu saudara? Laucuk itu adalah kalau iring-iringan sesembahan kongcong, itu dia pimpinannya. Dia pimpinannya yang di depan. Nah, karena dia dapat laki-laki ini seorang Kristen, akhirnya
dia ikut Kristen. Tapi di perjalanan pernikahannya mereka, perempuan ini banyak sekali manifest itu apa ya? Kesurupan, saudara. Kesurupan, saudara. Perempuan ini sering kali yang namanya kemasukan, saudara. Dan yang sudah kemasukan bawa peso, saudara. Bawa peso yang dikejar suaminya. Suaminya mesti telepon saya. Saya nih sudah gitu, sudah apapun tak gerak, saya lari, saya sama istri saya. Isa apa tak gerak lari, tak layani, saudara. Terus, dan menurut saya ini salah satu pelayanan yang sangat berat buat saya. Beratnya kenapa? Biasanya gitu tuh kalau sudah cuma doa sebentar selesai, doa nyanyi pujian selesai. Tapi kita tuh melayani keluarga ini itu bisa berjam-jam, dan tidak cuma itu, sampai ke bawah kita tidur sampai terus. Bahkan kadang kalau pulang habis melayani keluarga ini, istri saya itu suatu ketika sampai tidak bisa bangun. Habis melayani pulang geletak di kasur tidak bisa bangun. Saya melayani dia lagi, doain lagi. Berapa menit lagi baru recover. Jadi kita merasakan ini keluarga ini sangat berat. Singkat cerita perjalanan keluarga ini akhirnya dipulihkan. Keluarga ini pulih. Perempuannya sudah mau bekerja, mulai baik, semua membaik. Suatu ketika suaminya tuh ngomong gini sama saya, aku sudah ke gereja menmu. Oh, kenapa kok? Wah, gak enak. Aku parkir diusir loh. Loh, siapa sih ngusir? Ya, ada petinggi. Oke, yes, sekali. Akhirnya sekali lagi ada benturan lagi. Akhirnya orang ini pindah ke gereja lain. Singkat cerita, keluarga ini yang sudah namanya manifest itu tidak segampang itu pulihnya. Sesekali itu tetap ada. Nah, saudara, hati saya ini mulai berubah. Saya merasa, aku gimbelan sampai kayak gitu. Semua tak tinggalkan, apapun tak lakukan untuk kalian pulih-pulih. Tapi kok kalian segampang itu ninggal saya? Jadi, nek saya dibel, ibu cukup ini, ngamuk ini, kemudian dilari keluar dan lainnya. Ya, yo saya tetap datang, tapi saya menyelesaikan pekerjaan saya dulu, tak selesai. Jadi hati saya itu sudah berubah. Hati tak bidani, karena dia tidak nuruti pikiran saya mulai dulu. Akhirnya singkat cerita, keluarga ini mulai krosok. Akhirnya saya sama dia mulai renggang. Hubungannya mulai renggang sedikit pelan-pelan. Sudah lah. Saya mulai tidak terlalu pusing sama orang ini. Ya wis lah, biarinlah. Nah, suatu malam dalam perenungan saya, dalam saat teduh saya itu tidak ngerti kenapa ya. Saya itu kok kayak rasanya saya itu kok kayak merasa ditegur keras sekali. Teguran itu gini, kowe kok hatimu kok kayak ngono ya. Saya itu merasa kok hatimu kayak gitu ya. Saya waduh, kenapa ya? Tak renungi lagi. Oh iya, saya baru sadar. Berapa lama setelah tak renungi, saya sadar. Kenapa? Saya kecewa sama dia karena dia tidak mau ke gereja saya. Ngerti tidak? Akhirnya saya akhiri di titik itu, saya ngomong, ya Tuhan, saya sempat nangis waktu itu.
ampuni saya Tuhan, aku salah, aku tidak boleh gini, aku salah. Singkat cerita, saya beberapa hari ngomong sama istri saya, ya parani yuk, tak parani. Saya datang ke dia lagi karena kita sudah lama ada situ canggung. Dulu itu saya begitu buka rumahnya dia, itu sudah bondak-bondak kakek saudara. Rumah itu pagar gede, wah tak buka aja saya masuk lewat lengkong masuk ke dalam, terus kayak kacongnya lah. Nah, karena itu saya mulai tetek, sudah mau tertakut. Nah, tetek, keluarlah orang laki ini. Tahu saudara, kata pertama yang dikatakan dia ngomong gini, "Hah, sorry yo, aku saya sudah ada gerejamu." Saya sudah tidak pusing. Rapopo, piye bojomu? Tidak apa-apa kok, kemeh kemana pun tidak apa-apa. Saya tak rampun, ya piye bojomu? Gimana kondisimu ini, bla 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 bla. Ya masih gini, pergumulan ini jalan terus. Saudara, tahu tidak saudara? Apa yang tak rasakan waktu itu? Saya betul-betul hati saya plong luar biasa. Kenapa? Saya berpikir apa? Saya tidak melayani Tuhan. Nah terus mau saya melayani diri saya sendiri. Ketoke saya ini melayani Tuhan, ketoke. Tapi saya pengen bawa jiwa ini ke gereja saya. Untuk apa? Untuk apresiasi. Wah, kamu hebat bisa bawa jiwa, kamu hebat menangkan jiwa. Artinya apa? Saya melayani Tuhan apa melayani saya kan gitu. Nah ini saudara, ini topeng yang pernah saya pakai di mana saya melayani. Saya tidak sadar, tapi dalam titik perenungan Tuhan itu bongkar semua. Tuhan itu bongkar. Di situ saya ngomong, kemeh ibadah dimanapun tidak apa-apa, tapi kamu jangan pernah lepas yang namanya Tuhan. Manapun tempat, yang penting kamu harus bertumbuh. Titik itu saya pulih, dia juga pulih. Jadi saudara, banyak orang ngomongnya pelayanan, ngomongnya melayani Tuhan, tapi di saat ego kita kesenggol, di saat keinginan, di saat sesuatu tentang kita kesenggol, seret betul kan? Artinya apa? Kita pakai topeng, di mana topeng ini jadi topeng rohani kita. Ketoknya kita rohani, ketoknya kita wah, tapi ternyata kita hanya melayani diri kita sendiri. Ya, jadi kenapa ini tak ceritakan? Saya pengen apa? Kalau kita salah, kita ngaku, itu kita tuh dipulihkan. Saya berharap dengan saya cerita gini, saya sendiri juga pulih. Kenapa? Loh, saya ini mesti punya daging, ya. Saya ini mesti punya daging dan saya harus melawan ini. Piye caranya? Saya bungkam. Malu? Ya sudah. Tapi saya berjuang supaya apa? Supaya saya bisa pulih. Ya, itu topeng rohani pertama yang jadi salah satu banyak hal. Ya, banyak orang bertopeng rohani itu banyak sekali, saudara. Tuhan berbicara kepada saya, bla 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 bla. Tuhan ngomong pada saya. Saya itu lihat orang begitu, sungguh saya itu mesti keluar. Loh, bukan saya tidak percaya loh ya. Saya mesti uji dulu. Kenapa? Wah, orang ini bisa dengar suara Tuhan. Saya mesti lihat sekelilingnya. Bisa enggak dia mendengar suara orang sekitarnya? Kalau dia dengar orang sekitarnya aja tidak bisa, mau ngomong suara Tuhan, saya tidak percaya. Ngerti ya? Tapi ini bisa jadi warna. Kenapa? Karena ini jadi salah satu pola, salah satu
habit. Kenapa? Berarti saya dengar suara Tuhan kan berarti aku ini orang sakti. Nah itu loh Tuhan. Ngerti ya saudara? Jadi ayo kita belajar, coba kita untuk mulai membuka topeng kita. Ya, terus ada lagi satu cerita saudara. Ada satu cerita di satu gereja. Itu ada seorang anak kecil. Setelah ibadah, anak kecil ini nggak mau pulang saudara. Anak kecil ini nggak mau pulang. Semua sudah habis. Anak kecil ini nggak mau pulang. Akhirnya anak kecil ini tanya, "Nak, kenapa kamu nggak mau pulang?" "Saya senang di gereja kok Om." "Loh kenapa?" "Ya apa-apa, saya di gereja senang." Ajak ngomong, terus akhirnya anak ini ngomong, "Kenapa kok kamu kok senang di gereja? Ada apa sih di gereja?" "Nek di gereja itu papi sama mami baik." "Loh, dan nek di rumah?" "Waduh, nek di rumah jahat." Tahu saudara? Jadi banyak jemaat kalau di gereja itu menjadi orang yang sangat-sangat baik, rangkulan, so sweet, rambutnya sampai rumah saudara. Nah, ya, jadi ayo kita belajar. Tidak perlu kita expose, maksudnya masalah kita expose, tapi janganlah kita bertopeng. Kenapa? Topeng ini nanti jadi problem. Topeng ini, bedaan ini nanti jadi problem. Kita ini nanti tidak jadi orang yang maksudnya percaya sama Tuhan. Kenapa? Firman ngomong, diumpet-ke. Artinya apa? Kita tuh belum percaya Tuhan. Tuhan tidak ada siksa diumpet-ke kok. Kita ngumpet-ke buat apa? Api elek ya sudah, inilah kondisi kita. Ya. Jadi saya pengen ngajak teman-teman, apa maksudnya? Opo kononi. Nah, orang sini itu ngomong bloko suto. Ya. Ini filsafat Jawa tapi buat saya luar biasa. Ya, ada lagi satu topeng yang namanya kebenaran. Ini paling angel saudara. Kalau kita ini sudah bertopeng kebenaran, Tuhan pun tidak bisa masuk. Topeng kebenaran itu wis paling benar. Hidupku berdasarkan firman. Aku ndak ini ndak ngomong. Hidupku pokoknya paling benar. Nek ngomong sama orang firman, ayat pasal keluar semua. Tapi untuk melakukan nanti dulu. Ya, kita baca di Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Oke, ya kita baca bareng-bareng. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan ini. Nah, kita berhenti dulu. Konteksnya cerita ini karena ada orang yang memandang nek awake dhewe lebih benar, memandang orang lain lebih rendah. Konteksnya ini gini, ya. Oh, aku lebih benar. Hati-hati saudara. Ini perumpamaan ini diberikan karena ada dua manusia yang berbeda. Aku benar. Orang benar itu cenderung selalu mau mengoreksi, cenderung untuk mau menghakimi. Ya, kita baca 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. 11. Orang Farisi
itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang alim, bukan pezina, dan bukan juga seperti orang yang satunya ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Oke, bisa ditangkap dulu. 2 orang yang berbeda. Satu merasa benar, satu merasa salah. 2 orang yang berbeda. 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jangan suka menilai diri kita sendiri, saudara. Aku ini pokoknya doa nomor 1. Aku ini pokoknya kalau firman sudah nomor 1 tak pegang. Jangan, saudara. Titik itu titik yang tidak bisa dibenarkan Tuhan. Kita yang benar kewak dewi, kita tidak dibenarkan Tuhan. Tapi saat kita mau, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa, Tuhan bekerja, Tuhan membenarkan orang ini. Mau milih yang mana, saudara? Mau milih bener ke awake dhewe atau mau milih dibenarkan Tuhan? Pilihan di kita. Nek bener ke awake dhewe, kita tuh hanya mendapat hebat. Aku ini melayani doa sudah 20 tahun. Aku ini melayani ini bertahun-tahun. Wih. Orang lihat, wih. Ya, ketoknya benar, ketoknya rohani, tapi belum tentu di hadapan Tuhan itu dibenarkan. Jangan kita menilai awak diri, biar orang lain yang nilai kita. Apik elek orang lain yang menilai. Jangan sekali-kali kita menilai awak diri. Ingat ya, saudara. Ini yang jadi problem, ya. Loh, makanya nopo? Aku sudah tidak berzina, sudah tidak. Ya, ini Tuhan ngomong. Satu lagi yang sangat berkesan sama saya, ya. Dari 12 suku Israel, kenapa Yehuda yang dipakai Tuhan sebagai suku pilihan untuk jadi suku yang dipilih Tuhan? Saudara, saya itu paling senang kalau baca cerita-cerita 12 suku, saudara. Kenapa? Saya suka sekali kesaksian mereka. Satu persatu saya ini tak udah. Saya ini terkesan sekali sama yang namanya Yehuda. Ya, Yehuda ini salah satu suku yang dipakai Tuhan untuk keturunan, silsilah keturunan. Yehuda terus turun, terus Daud, akhirnya Yesus. Apakah Yehuda ini orang baik? Bukan. Yehuda ini yang mengirim Yusuf menjadi budak ke Mesir. Ya, Yehuda ini orang yang suka main perempuan. Tapi kenapa kok Tuhan pakai? Yuk kita bareng-bareng kita cerita Yehuda.
Jadi Yehuda itu punya 3 anak, saudara. Anak pertama namanya Er, anak kedua namanya Onan, anak ketiga namanya Shelah. 3 anak ini laki-laki. Ya, 3 anak ini laki-laki. Anak pertama punya mantu namanya Tamar. Singkat cerita, Tamar menikah sama Er. Er-nya mati. Zaman dulu adat sana, kalau kakaknya mati harus diteruskan adiknya, Onan. Onan karena dia tahu kalau dia hanya meneruskan keturunan, tapi dia tidak dapat nama, dia tidak mau, dia buang spermanya ke tanah, sehingga Tuhan mengejar dan Onan ini mati, saudara. Akhirnya Yehuda berpikir, waduh, ini tak kayak anakku sing terakhir, anakku iso mati meneh. Anak loroku sudah mati goro-goro merit sama Tamar. Nek anak terakhir ini tak kasih ke mati meneh pasti. Akhirnya dia beralasan, udah, karena si cilik nanti dulu lah nunggu. Tapi ternyata nunggu itu tidak diberikan sampai waktunya. Nah, si Tamar ini akhirnya menjebak. Setelah Tamar menjebak sama Yehuda ini dijebak. Suatu ketika pas Yehuda ada acara pemutihan dulu, dia dicegat, tapi dia pakai kain berselubung. Kenapa? Beda ketok. Nah, akhirnya apa? Diajak tidur Tamar. Tamar tanya, aku mau kayak apa? Tak kasih kambing. Ya wis, tidak apa-apa. Tapi karena tidak bawa kambing, sekarang aku minta jaminannya. Jaminannya apa? Tongkat dan materai dari identitas. Artinya wis, pokoknya zaman sekarang KTP lah. KTP-nya diminta. Kalau zaman dulu itu identitasnya, tongkat dan materai identitasnya dia. Terus 3 bulan berikutnya diumumkan, Yehuda, mantumu hamil. Wah, ngamuk deh. Mantumu hamil, ngamuk Yehuda. Wes, kurang aja ini, bakar aja. Karena hukum waktu itu Taurat menyatakan harus dibakar. Akhirnya apa? Diambillah si Tamar ini, mau dibawa, mau dibakar. Kira-kira nek mau dibawa dibakar, apa yang terjadi? Pasti ini ada satu perkumpulan, suatu rapat di dalam ini banyak orang. Saya berani memastikan apa? Tidak mungkin dong yang dibakar tidak ada saksi nih. Dia salah atau mateni orang toh. Nah, setelah dipanggil, si Tamarnya apa yang dia lakukan? Siapa laki-laki itu? Akhirnya dia mengeluarkan identitas laki-laki yang meniduri saya. Apa yang dilakukan Yehuda waktu itu? Di depan banyak orang, di depan perkumpulan itu, Yehuda ngomong, bukan dia yang salah, tapi aku. Ngerti saudara? Artinya apa? Dia berani menelanjangi dirinya sendiri. Dia berani buka topengnya dia. Dia berani untuk buat harganya diri dia. Bisa aja orang nyelak, oh pantes tongkatku hilang, materiku hilang, mesti ada sing nyolong lagi. No, dia bisa berkelah, dia bisa alasan apapun, tapi seorang Yehuda tidak melakukan itu. Yang dia lakukan hanya ngomong, aku yang bersalah. Artinya apa? Dia berani melepas topengnya. Dia berani ngaku. Ini salah satu titik di mana Tuhan suka sama seorang anak yang namanya Yehuda. Nah, ini loh saudara. Ini yang ingin mau saya bagi. Kadang kita itu kalau sudah kadung salah, kita itu sering menutupi dengan kesalahan kita berikutnya. Nopo kadung isin. Kita tuh sudah kadung isin.
Wis kadung isin, tutupi lagi. Tapi percaya saya, di dalam Tuhan itu tidak menjadi benar. Dan ngaku dan beresi. Dan itu terjadi, saudara. Sampai Daud pun waktu sama Betseba, begitu ditegur, apa yang dia lakukan? Ya, aku salah. Makanya kenapa keturunan ini luar biasa. Hati Tuhan itu disenangkan di saat orang ini mau telanjang, buka semua kesalahan kita, buka terus kita ekspos, kita cerita kemana-mana. Aku ingin banget mateni wong. Wah, ya itu meneh itu ceritanya, saudara. Tahu ya, jadi di saat kita ini telanjang, di saat kita berani ngaku di depan Tuhan, hati Tuhan luar biasa. Jangan kita terus pakai topeng ke sana, pakai topeng ke sini, pakai bedak ke sana, pakai bedak ke sini. Tidak ada gunanya. Kalau kita orang dunia mungkin kita tidak tahu. Tapi dengan hari ini Tuhan bicara, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Artinya apa? Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kita berbelit-belit. Tidak ada gunanya kita bermanuver macam-macam. Tapi lebih baik kita telanjang di hadapan Tuhan. Yuk kita ajak teman-teman nyembah. Ya, saudara, hari ini firman mengatakan kita untuk melepas topeng. Kita untuk, artinya apa? Kita lebih berani membuka kesalahan kita. Membuka dalam hal apa? Ngakoni. Ngaku ini ketoknya kita kalah, saudara. Ngaku ini ketoknya kita harga diri kita diinjak-injak. Tapi titik pemulihan adalah ada di pengakuan. Yuk kita bangun berdiri, kita nyembah Tuhan. Betapa harga. Kau mengasihiku.
untuk setiap isi hatimu yang sudah Engkau berikan untuk kami. Kiranya ini boleh menjadi bekal kami untuk perjalanan ke depan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap isi hatimu yang boleh menuntun kami semakin indah dan semakin indah dan semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan melihat beberapa pengumuman. Ya, ada menara doa setiap hari Kamis pukul 11 pagi di tempat ini. Mari kami mengundang untuk Bapak Ibu bisa hadir dalam menara doa. Jika tidak bekerja dan tidak ada kegiatan yang lain, mari hadir dalam menara doa jam 11 setiap hari Kamis di tempat ini. Oke, tidak ada pengumuman yang lain, kita akan kembali berdiri bersama-sama. Kita akan menerima doa berkat oleh Bapak Pendeta Irwan. Mari kita berdiri semua Bapak Ibu Saudara. Mari kita katakan tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Bapa Surgawi, kami percaya tangan kami menengadah ke atas dan pintu surga Kau bukakan untuk semua jemaat-Mu. Terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan selalu memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia selalu memberikan firman-Nya kepadamu, menuntun engkau dalam segala perkara. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah semua berkat Tuhan mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita semuanya. Mari kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin.